Bapak Ibu masih kitab Kolose, kalau saya paparkan sedikit latar belakangnya gitu. Paulus menuliskan cuma ada ceritanya ketika Paulus telah menghabiskan waktu sekitar kalau saya nggak salah Bapak Ibu 3 tahun di kota Efesus mendirikan gereja di sana, memberitakan Injil di sana. Salah satu orang jemaat yang mendengarkan pemberitaan Injil dari Paulus di kota Efesus adalah Epafras. Lalu setelah mereka dia menerima Kristus, dia belajar di bawah naungan Paulus, dia begitu bersemangat membara-bara, mereka Epafras pergi atau kembali ke kotanya, atau kota Kolose, dan mulai melakukan church planting, mulai memberitakan Injil, membangun gereja di sana. Tapi sebenarnya dengan berjalannya waktu, setelah perjalanan misi dari Paulus 3 kali pernah misi selesai, Paulus akhirnya kembali ke Yerusalem dan ditangkap dan dipenjara ke kota Roma. Di Roma, ketika Paulus dipenjara, akhirnya mulai menuliskan surat-surat kepada akhirnya menjadi kitab kita, yaitu surat-surat kepada Efesus, Filipi, Kolos, dan juga surat kepada Filemon. Itu dituliskan, 4 kitab tersebut dituliskan ketika Paulus ada di penjara di kota Roma. Nah, di kota Roma ini, Paulus disamperin oleh Epafras, dia jauh-jauh datang dari Kolose ke Roma. Kenapa? Karena Epafras butuh masukan dari Paulus. Dia menceritakan bagaimana akhirnya gereja di Kolose bisa berkembang, dia yang menanam gereja tersebut karena dulu dia belajar dari Paulus di kota Efesus. Tapi saat ini jemaat di kota Kolose sedang dilanda oleh badai pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Apa pengajarannya? Ada 2 pengajaran utama waktu itu yang sama sekali bertentangan dengan kekristenan yang diberitakan oleh Paulus dan Epafras. Yang pertama adalah tentang Yahudi, legalisme. Legalisme Yahudi mengajarkan bahwa untuk seseorang bisa selamat, mendapatkan keselamatan terus harus ada ritual. Wah, kamu harus mengikuti semua perintah, semua ritual, semua tata cara ibadah. Kamu nggak boleh, harus menjauhi semua larangan. Pokoknya semua tentang perbuatan. Perbuatan baikmu, ritual-ritual seperti ritual sunat dan seterusnya itu harus diikuti kalau kamu mau diselamatkan. Nah, kira kita orang Kristen dikatakan bahwa enggak, di dalam Kristus ada kemerdekaan sejati. Di dalam Kristus ada keselamatan. Kita selamat karena kita beriman, karena percaya pada Yesus. Yesus yang mati untuk menebus kita. Tapi waktu itu ya ada ajaran Yahudi, legalisme mengajarkan enggak semua dengan perbuatan, bahkan mereka menentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu tidak bisa dilihat, nggak mungkin ada Tuhan menjadi manusia, dan Yesus cuma manusia biasa, Yesus bukan Tuhan. Nah, ada ajaran kedua juga yang menyimpang, yaitu tentang Gnosticism. Gnostik dan Mysticism ini mengajarkan justru bahwa semua yang sifatnya adalah materi, itu adalah jahat. Jadi semua yang baik itu pasti sifatnya bukan materi, tapi semua yang sifatnya materi itu adalah jahat adanya. Maka kita harus menjauhi semua yang sifatnya materi, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya nggak boleh ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain. Semua materi itu sifat jahat. Nah, karena materi itu jahat, maka Yesus itu kalau benar-benar dia adalah Allah, maka dia nggak mungkin adalah manusia. Nggak mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci, bisa mengambil tubuh jasmani, tubuh materi seperti manusia. Karena semua yang sifatnya materi, termasuk manusia, itu adalah jahat. Jadi yang satu, legalisme Yahudi menentang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah manusia biasa. Sementara Gnostik Mysticism mengatakan Yesus itu nggak mungkin adalah manusia. Dia, kalaupun dia adalah Tuhan, ya dia setengah Tuhan lah. Tuhan yang ambil rupa, tapi bukan rupa jadi manusia. Ya Tuhan yang numpang lewat aja di bumi. Tapi dia nggak mungkin manusia. Tapi firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan kita, Yesus, adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa dari 100% manusia? Kalau nggak, dia nggak bisa mati. Berarti ketika dia menebus kita dari sekali saja itu nggak valid. Nggak ada kematian. Karena kalau bukan manusia, dia nggak bisa mati. Mereka benar-benar mati, cuma pura-pura mati. Tapi tanpa kematian, kita tahu bahwa kenapa Yesus harus mati, karena upah dosa adalah maut. Manusia dalam dosa harus dibayar dengan kematian. Harusnya manusia yang bayar kematian kekal di neraka digantikan oleh Kristus, anak domba Allah.
sehingga kita nggak lagi menanggung hukuman kematian kekal. Semua ditimpakan kepada Yesus yang adalah manusia saat itu, yang Yesus benar-benar mati, 3 hari kemudian dia benar-benar bangkit karena dia juga adalah Allah. Nah, akhirnya karena dua pengajaran ini, satu mengatakan Yesus bukan Tuhan, cuma manusia biasa, satu mengatakan bahwa Yesus bukan manusia, karena manusia itu adalah materi dan jahat. Yesus adalah Tuhan yang setengah-setengah, cuman apa ya istilah emanen atau cuma cahaya dari Tuhan. Nah, kira banyak simpang siur pengajaran membuat Epafras datang mencari Paulus dan memohon Paulus untuk menuliskan surat pengajaran yang benar kepada jemaat di kota Kolose. Dan sekaligus di kitab ini juga lah Paulus memberikan pengajaran untuk menjelaskan siapa itu Kristus, untuk menjawab dan membantah dari dua pengajaran Yahudi legalisme dan juga Gnostisisme yang melanda di kota Kolose saat itu. Nah, Paulus memulai dengan Kolose 1 menceritakan tentang ini Bapak Ibu. Jadi surat Paulus dibuka dengan, oke, sekarang kalian sudah terima Tuhan Yesus, kalian sudah menjadi orang Kristen, lalu apa? Apa yang harus kamu lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus? Apakah cuma ya udah, yang penting saya percaya Kristus, mati saya masuk surga kan? Ya udah, saya tinggal tunggu mati aja. Ya enggak. Tuhan punya tujuan lewat hidupmu, kenapa kamu masih diizinkan untuk hidup di dunia? Kalau tujuan Tuhan cuma bawa masuk ke surga, harusnya setiap kali kita percaya Yesus, saya mau terima Yesus ke juru selamat, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, langsung angkat ke surga. Ada orang lagi, saya percaya Yesus, langsung angkat ke surga. Kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup di bumi, sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus? Bukan cuma tinggal tunggu mati masuk surga, Tuhan punya tujuan bagi kita selama kita masih hidup di bumi. Apa tujuan Tuhan bagi kita yang masih hidup sebagai orang Kristen? Ini yang Paulus bahas di kitab pasal pertama, bagian yang pertama. Kita lihat mulai dari Kolose 1 ayat yang ke-9. Paulus mengatakan demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Setelah Paulus mendengar tentang kisah dari jemaat Kolose dari Epafras, dia berdoa untuk jemaat Kolose. Apa ini berdoa? Pertama, kami berdoa minta kepada Tuhan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Sebentar, Bapak Ibu. Hikmat dan pengertian yang benar untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi yang pertama tujuan Tuhan membiarkan kita masih hidup di bumi, tujuan Tuhan ingin kita menghidupi kehidupan Kristen adalah kita bisa punya pengertian yang benar tentang Tuhan. Kita bisa punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Atau seringkali ya moto kita di Kemara Fellowship ini kita sering bilang, kenapa sih kita menghargai fellowship ini? Kita pengen belajar to know God and to make Him known. Kita ingin belajar mengenal Tuhan dan mengenalkannya kepada orang lain. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Karena kita diciptakan untuk menikmati cinta Tuhan dan kembali mencintai Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita nggak kenal Dia? Kalau kita mencintai seorang, kita akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang tersebut. Kalau kita ingin menyenangkan pasangan kita, karena kita cinta sama pasangan kita akan berusaha mengenal dia. Kita akan cari tahu dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia sedih. Kita cari tahu. Begitu juga, kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau kita bahkan nggak kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal apa yang bikin Tuhan happy, apa yang bikin Tuhan sedih. Kalau kita nggak kenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa orang Kristen gak langsung diangkat ke surga? Kenapa masih dibiarkan hidup? Supaya manusia yang ada di bumi, dalam kehidupan sebagai Kristenannya, bisa belajar, punya pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengerti Tuhan untuk belajar hidup berkenan kepada Tuhan? Ayat 10 dikatakan demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Bapak Ibu, apa yang membuat kita layak diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan karena perbuatan kita. Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan kita selagi kita masih jahat, selagi kita masih jatuh dalam dosa, selagi kita masih menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita meskipun kita tidak layak untuk diselamatkan.
Tapi sekarang setelah kita diselamatkan, hidup kita dibenarkan, hidup kita dilahir barukan, kita mau belajar untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Loh, bukankah apapun hidup kita, mau sejatuh apapun, sebobrok apapun, ketika kita sudah diselamatkan, keselamatan nggak bisa hilang. Betul, keselamatan kita nggak bisa hilang. Kita mau berbuat dosa sejahat apapun, seburuk apapun, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Sebesar-besar dosa kita, Tuhan adalah pengampun yang jauh lebih besar. Tapi kita juga udah belajar di kitab-kitab lalu, bahwa ciri-ciri orang yang sudah benar-benar diselamatkan adalah ada perubahan hidup di dalam diri dia. Jadi kalau ada orang yang merasa mengatakan bahwa aku sudah selamat, aku percaya Yesus, tapi tidak ada perubahan dalam diri dia, dia hidup terus dalam dosa, dia bahkan nggak punya rasa penyesalan berbuat dosa, dia bahkan nggak punya keengganan, niat, aduh saya nggak pengen dosa, pengennya hidup kudus. Ya betul sih, saya nggak sempurna, saya bisa jatuh. Tapi kalau bisa saya nggak mau jatuh. Dia sama sekali nggak ada itu, malah maunya jatuh, malah nggak mau sama sekali hidup benar. Jangan-jangan dia belum benar-benar diselamatkan. Karena ciri-ciri harus benar diselamatkan. Pasti ada perubahan hidup. Pasti dia pengen hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan hidup berkenan untuk Tuhan supaya diselamatkan. Bukan loh ya. Tapi karena dia diselamatkan Tuhan. Karena dia menikmati dan mencicipi kasih Tuhan yang begitu besar, begitu tinggi, dan begitu dalam. Dia mengalami perubahan hidup. Dan dia pengen hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana caranya, apa buktinya, apa wujudnya orang hidup berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana cara kita mengukurnya, bahwa hidup kita menyenangkan Tuhan atau enggak, kalimat berikutnya. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan ketika hidup kita memberi buah di dalam pekerjaan yang baik. Ciri-ciri orang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidupnya berbuah. Apa itu buah roh? Hidupnya penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, hidupnya penuh dengan buah-buah roh. Semua pekerjaan yang dilakukan dia kerjakan dengan kasih, dia kerjakan dengan sukacita, dia kerjakan dengan damai sejahtera, dia kerjakan dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan penguasaan diri. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, orang sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan, ada hidup yang berbuah. Jadi Tuhan mau kita di bumi. Kenapa kita masuk ke surga? Satu, supaya kita belajar untuk mengenal Tuhan, punya pengertian yang benar akan Tuhan, gitu ya. Supaya kita kenal Tuhan, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Seperti apa hidup yang berkenan menyenangkan Tuhan? Hidup yang berbuah dalam pekerjaan baik. Dan nggak cuma berbuah, hidup yang berkenan adalah hidup yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Allah maksudnya bertumbuh dalam pengetahuan benar akan Allah, Bapak Ibu. Semakin kita belajar dan mengenal Tuhan lebih dalam teologi, atau apapun belajar firman Tuhan, semakin kita menyadari kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dulu sebelum saya belajar teologi, saya ngerasa, saya udah cukup tahu banyak tentang Tuhan. Kayaknya saya kalau disuruh khotbah udah bisa dan seterusnya. Tapi semakin saya mendalami firman Tuhan, semakin saya belajar teologi, semakin saya sadar saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu tuh sedikit sekali, kecil sekali, dan makin banyak yang ada banyak sekali yang belum saya kenal, belum saya ketahui tentang Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Ingin memasukkan Tuhan ke dalam kepala kita itu seperti kita memasukin air laut ke dalam lubang pasir yang kita bikin di tepi pantai. Nggak bisa. Justru orang yang merasa bahwa diri sudah tahu banyak tentang Tuhan, kayaknya udah nggak perlu belajar lagi deh, udah tahu kok semua ujung-ujung tentang Tuhan. Orang itu justru belum benar-benar tahu tentang Tuhan. Tapi orang yang benar-benar kenal Tuhan, yang benar-benar belajar firman Tuhan, dengan sendiri dia akan ngerasa, aku nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Itulah proses pertumbuhan pengetahuan yang benar akan Allah. Kita mau ngabisin berapa ratus tahun pun sebenarnya kita nggak akan pernah cukup apa kenal Tuhan secara utuh, secara kenal Tuhan secara sempurna, secara benar nggak bisa. Karena itu proses pengetahuan yang benar akan Tuhan, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, itu proses seumur hidup. Mau orang udah profesor teologi kayak apapun, pasti masih banyak tentang Tuhan tidak dia ketahui. Dan Tuhan mau dalam proses kehidupan kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah.
Ayat 11 Bapak Ibu. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ketika Tuhan membiarkan kita masih hidup di bumi sebagai orang-orang Kristen, nggak langsung akan kita ke surga. Tuhan satu, pengen kita belajar mengenal Tuhan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan gimana hidup yang sesuai kehendak Tuhan yang berkenan, yang hidupnya berbuah, dan terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia nggak berhenti belajar, nggak berhenti cari tahu, nggak berasa saya udah tahu tentang Tuhan. Dan berikutnya dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tahu kita masih hidup di bumi itu pasti banyak masalah. Karena kita hidup di bumi yang penuh dengan manusia berdosa, di bumi yang tidak sempurna. Maka pasti ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan, ada masalah. Tapi Tuhan mau di bumi, meskipun ada masalah, meskipun ada penderitaan, meskipun ada kesulitan, Tuhan mau kita belajar kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan mau kita belajar untuk bertekun dan bersabar. Itulah kenapa kita dibiarkan masih hidup di bumi dan nggak langsung angkat ke surga. Tapi luar biasa Tuhan, ketika Dia mau kita belajar menanggung sesuatu dengan tekun dan sabar, Dia nggak membiarkan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan juga yang kasih kekuatan buat kita. Kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh siapa? Kuasa kemuliaan Tuhan. Dia nggak suruh kita menanggung segala sesuatu, segala penderitaan sesuatu di bumi dengan kekuatan kita, enggak. Tuhan yang kasih kekuatan kepada kita. Kenapa Tuhan kasih kita kekuatan? Supaya kita nggak perlu ngambil kekuatan kehendak kita, willpower kita, untuk kemuliaan Tuhan. Supaya ketika kita sulit, ketika kita ada masalah, kita bertekun, kita sabar, kita ngajar itu, Tuhan kasih kuasa, kita lewatin masalah tersebut, kita bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan. Saya kasih ilustrasi analogi gini Bapak Ibu. Orang yang gak pernah makan makanan yang gak enak, ya setiap hari makanannya makanan enak, dia nggak menghargai makanan yang enak, dia nggak apa-apa, dia biasa aja. Tapi orang yang biasa, wah sekali-hari kali-kali makan, sering kali makan makanan yang biasa aja, nggak begitu enak, tiba-tiba diajak makanan enak, makanan Michelin star gitu misalnya, makanan yang mewah, dia kan bersyukur sekali pas makan, terima kasih udah ajak saya makan ini enak banget, saya seumur-umur gak pernah makan makanan enak, dia akan bersyukur sekali, dia memuliakan orang yang ngajak dia makan enak. Bapak Ibu, ketika Tuhan ngizinin kita menghadapi persoalan, masalah di dalam bumi yang memang penuh dengan manusia berdosa, bumi yang tidak sempurna ini, lalu Dia berikan kita kekuatan kuasa untuk melewati persoalan dan masalah tersebut. Ketika kita lewat, bisa bayangkan Bapak Ibu, betapa bersyukur ya kita Tuhan. Terima kasih. Kemarin aku mengalami masalah begitu berat, dan Tuhan kasih aku kekuatan untuk bisa melewati persoalan ini. Tuhan terima kasih, aku bersyukur sekali untuk anugerah yang Tuhan berikan. Orang-orang yang menghargai kesehatan adalah orang-orang yang pernah mengalami kesakitan. Orang yang menghargai enak yang bisa makan kenyang, orang-orang yang pernah lapar. Kita dibiarkan mengalami apa yang tidak baik. Lalu Tuhan berikan kita kekuatan untuk melewatinya. Karena Tuhan ingin kita mencicipi sukacita yang belum tentu bisa kita nikmatin kalau hidup kita enak terus. Kalau hidup kita selalu baik-baik, lancar-lancar aja. Tapi ketika Tuhan izinin kita hidup di dunia ini, Tuhan kasih kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Dan kita bisa lewat dari itu semua. Ayat 12 mengatakan, kita bisa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Kalau dalam kehidupan kita Tuhan izin ada masalah yang menimpa, ada sakit penyakit yang menimpa, rusak yang menimpa. Kenapa? Karena kita bisa menikmati sukacita yang jauh lebih tinggi dibanding justru orang hidupnya biasa-biasa aja, lancar-lancar, nggak pernah ngadepin masalah apa-apa. Dan ketika Tuhan kasih kita kekuatan, dan kita bisa melalui, dan kita bisa mengucap syukur, dikatakan apa? Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan Tuhan. Mau kita tahu, sukacita yang kamu nikmatin ini, itu kamu cuma sekedar mencicipi sukacita yang jauh lebih besar yang akan kamu dapatkan nanti di surga kelak. Itulah bagian yang akan kamu dapatkan sebagai orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Di surga, kamu yang orang-orang sudah dikuduskan Tuhan, diselamatkan Tuhan, nanti kamu masuk ke surga, kamu akan mengalami sukacita yang jauh lebih besar. Dan itu menjadi pengharapanmu. Pengharapan kita, firman Tuhan bilang, bukan cuma yang ada di bumi.
Tapi pengharapan kita itu nanti. Jadi ketika hidupnya berat, hidup kita menderita, susah di bumi itu cuma sementara. Puluhan tahun. Tapi apa yang kita tanggung sekarang kita bisa bertahan dalam kita bertekun di dalam Kristus. Kita akan menikmati hasilnya, kita akan menikmati hadiahnya, kita akan menikmati reward, hadiah anugerah surgawi. Jadi surga nanti yang jauh lebih besar, jauh lebih nikmat, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih sukacita. Sukacita kita penuh. Itu pengharapan kita. Jadi sekali kita katakan, kalau Tuhan aku di bumi, kalau sampai aku mati pun, atau sampai orang tuaku mati pun, nggak pernah tuh akhirnya bisa benar-benar tuntas keluar dari masalah. Loh iya, tapi cuma puluhan tahun. Pengharapan Tuhan itu bukan cuma pengharapan, oh kamu seberapa masalah di bumi, kamu keluar lepas. Iya, Tuhan janjiin di bumi kamu akan diberikan jalan keluar juga. Tapi jalan keluar di bumi itu pun sukacitanya cuma sedikit dari sukacita yang jauh lebih besar yang bisa kamu nikmati ketika kamu masuk surga kelak. Dan kamu nikmatin itu selama jutaan, miliar tahun di dalam kekekalan. Cuma puluhan tahun nggak ada artinya sama sekali. Itulah sukacita kita. Karena Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya harusnya kita masuk neraka, harusnya kita menanggung hukuman dosa. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita bisa hidup sukacita? Kenapa kita bisa dijanjikan keselamatan? Kita bisa menikmati sukacita yang besar di surga. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dan dosa kita sudah diampuni. Dan ketika kita ditebus, Bapak Ibu, artinya apa? Kita bukan cuma ditebus dari jerat maut, tapi kita ditebus dari jerat dosa. Kita tidak bisa hidup tidak berdosa. Sekarang kita bisa hidup mengatakan tidak untuk berbuat dosa. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa Tuhan masih membiarkan kita di bumi? Paulus mengatakan, karena Tuhan mau kita belajar untuk mengenal Tuhan, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan sesuai kehendaknya Dia. Gimana berkenan? Dengan cara hidup berbuah dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, belajar untuk kenal Tuhan, punya relationship dengan Tuhan. Dan ketika kita harus hidup di bumi ini dan nggak gampang, Tuhan kasih kita kekuatan dengan kuasanya. Tuhan akan menguatkan kita. Dan tugas kita adalah kita tekun, kita sabar menghadapi setiap persoalan di bumi ini. Dan Tuhan menjanjikan ketika kita lolos, Tuhan kasih kita kekuatan lolos dari persoalan di bumi, kita akan menikmati sukacita, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur kita cuma mencicipi syukur rasa sukacita akan kita nikmati jauh lebih besar di surga kelak. Dan kenapa kita bisa masuk ke surga? Karena dosa kita telah diampuni dan kita telah ditebus. Pasal yang pertama. Lalu bagian kedua pasal pertama, Paulus menceritakan tentang doktrin kristologi, tentang Kristus. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari ajaran-ajaran yang menyimpang tadi. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan yang mengatakan Yesus itu bukan manusia juga. Loh, jadi apa? Bukan Tuhan, tapi bukan manusia. Paulus menjelaskan demikian di Kolose 1, ayat 15-23. Siapa Yesus? Ayat 15, Yesus adalah gambar kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi agama Yahudi selalu mengatakan, kan kita monoteisme ada 3 ya, ada Islam, Yahudi, dan Kristen. Monoteisme artinya cuma menganggap ada satu Tuhan. Sisanya ya politeis, menyembah banyak Tuhan, dan seterusnya. Nah, tapi cuma Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia. Islam dan Yahudi mengatakan Allah itu tidak kelihatan, nggak bisa lihat. Yang bisa dilihat itu pasti bukan Tuhan. Tuh, Allah memang tidak terlihat. Allah itu transcendent, invisible. Tapi dia mengambil rupa manusia, dia menjadi Allah yang terlihat. Pertanyaan gini Bapak Ibu, kenapa Allah yang maha besar dan maha kuasa harus jadi manusia yang terlihat? Kalau Allah maha kuasa mau dosa sampai bukan tinggal diampunilah dosa manusia harus diampuni. Kenapa harus repot-repot jadi manusia, mengambil rupa manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan saya mati sekali-sekali buat kita. Saya kasih ilustrasi gini Bapak Ibu. Suatu hari saya lihat seekor semut. Dan semut kalau ambil makan, itu makanan ukuran lebih besar daripada badan dia sendiri. Ya kan? Pernah lihat ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu saya kasihan. Saya pengen bantuin si semut, saya ambilin makanannya, saya bawa ke lubang semut yang ada di ujung tembok. Tapi pas ambil makan, semutnya malah kabur Bapak Ibu. Mungkin versi semut lagi teriak-teriak, semutnya kabur. Wah, ada raksasa, semutnya kabur. Semutnya nggak ngerti kalau saya itu lagi pengen
bantuin dia. Pertanyaannya, gimana caranya supaya semut itu ngerti bahwa saya itu bukan raksasa yang pengen merampas makanannya dia, tapi saya adalah manusia yang lagi pengen bantuin dia. Gimana cara semutnya ngerti? Cuma satu cara. Saya jadi semut. Lalu sebagai sesama semut, saya samperin semutnya, saya mengatakan, hey, mut, sini saya bantuin yuk, ambilin makananmu. Baru dia ngerti. Begitu juga dengan Allah-Allah yang maha besar, yang tidak kelihatan itu, kalau dia mau langsung tolong manusia, manusia gak ngerti. Mungkin bayang saya, Bapak Ibu, kalau tamu, turunin aja jarinya, gitu ya, keturun dari langit, manusia udah lari teriak, wah kiamat, ada jari raksasa turun ke atas bumi. Gimana cara biar manusia ngerti kalau Tuhan tuh lagi pengen nolongin manusia? Ya Tuhan jadi manusia. Cuman bedanya saya manusia biasa, mustahil untuk bisa jadi semut, tapi buat Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil bagi dia. Sekalipun dia harus jadi manusia sekalipun, itu nggak mustahil buat dia. Itulah kenapa Tuhan mengambil gambar rupa manusia. Dia adalah Allah yang tidak kelihatan, tapi sekarang mengambil gambar yang kelihatan. The visible image of the invisible God. Itu Kristus. Kalau kita bisa mengenal Tuhan yang kelihatan, gimana caranya? Kita lihat Kristus yang kelihatan. Karena Kristus adalah Allah yang menjadikan dirinya bisa dilihat oleh manusia. Dan bukan hanya dia bisa dilihat oleh manusia, dia adalah yang sulung, the firstborn of all creation, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ketika dikatakan yang sulung, the firstborn, bahasa Inggrisnya born artinya lahir gitu ya. Apa maksudnya anak sulung? Kenapa Yesus dikatakan anak gitu ya? Ya karena itu akhirnya jadi perdebatan kan. Tetangga kita, saudara kita, suku kita mengatakan Allah itu tidak memperanakan, tidak diperanakan. Jadi katakan Yesus adalah anak Allah, wah mereka nggak terima. Mana mungkin Allah bisa memperanakan? Kok bisa Yesus itu disebut anak Allah? Bapak Ibu, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena Yesus, tanda kutip Bapak Ibu ya, tanda kutip lahir dari Allah Bapa. Ini terdengar absurd, tapi coba saya jelasin. Kenapa Yesus disebut tanda kutip lahir, meskipun dalam bahasa Inggris lebih enak sih digunakan kata proceed from, bukan born. Ya, tapi saya jelasin deh. Kenapa Yesus dikatakan anak? Kenapa Yesus dikatakan tanda kutip lahir dari Allah? Karena Yesus itu tadi berasal dari dalam Allah. Yesus ada di dalam Allah Bapa, lalu tanda kutip Yesus dikeluarkan dari Allah Bapa. Bagaimana dikeluarkannya? Dengan cara Allah berfirman, dengan cara berucap, dengan cara menghembuskan nafas, dengan cara berfirman, dengan cara itu Yesus keluar, karena Yesus adalah firman. Jadi sebelum Allah berfirman, kapan firmannya? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Maka dikatakan lebih utama dari segala diciptakan. Sebelum Allah menciptakan segala, gimana cara Allah menciptakan? Dengan cara firman. Nah, artinya sebelum Allah berfirman, sebelum firman itu keluar dari mulut Allah, firman itu ada mana? Ada di dalam Allah. Nah, maka kenapa dikatakan anak, dikatakan lahir tanda kutip, karena Yesus dari dalam Allah, lalu dia keluar dari Allah. Sama seperti janin, karena dari dalam kandungan ibunya, terus janin itu keluar dari kandungan ibunya. Yang meskipun kata Hebrew sebenarnya nggak tepat juga sih Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya lebih tepat proceed. Atau lebih tepatnya, Yesus itu berasal dari dalam Allah Bapa. Maka dia disebut anak. Bukan karena Allah Bapa kawin, terus Allah tidak kawin dan mengawinkan, tidak memperanakan. Nah itu kami kita setuju. Tapi kenapa disebut anak Allah? Bukan karena Allah Bapa kawin, tapi karena Yesus berada di dalam Allah Bapa, lalu dia dikeluarkan. Keluar dalam bentuk firman. Karena itu dikatakan ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala itu diciptakan dengan apa? Dengan firman. Siapa itu firman? Yesus. Yohanes 1 ayat 1, para mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu firman itu mengambil rupa menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Di dalam Yesus lah, di dalam firman lah, sesuatu diciptakan. Allah menciptakan segala itu dengan cara berfirman. Ya. Yesus menciptakan itu bukan dengan tongkat ajaib, bukan dengan bentukan jari, tapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Apa yang diciptakan? Semua ada di surga, semua ada di bumi, semua yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa itu adalah kategori dari makhluk angelic being, makhluk malaikat lah, ya makhluk surgawi. Kita nggak ngomongin, ya kalau dalam beberapa kitab gitu ya, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa tuh ya malaikat-malaikat yang jatuh.
Tapi kita nggak lagi ngomongin tentang malaikat kategori ini malaikat jatuh atau enggak, tapi penunjukan yang diciptakan di dalam Yesus itu bukan cuma manusia, tapi makhluk rohani, makhluk sorgawi, makhluk malaikat, dan seterusnya itu pun diciptakan di dalam Kristus, diciptakan oleh Allah Bapa dengan cara berfirman. Jadi bukan cuma manusia diciptakan dengan firman dalam Kristus Yesus. Semua yang ada di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua yang diciptakan, itu diciptakan oleh Allah Bapa di dalam Allah Anak, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diciptakan dengan cara berfirman. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, kenapa Yesus ada dari lebih dahulu dari segala sesuatu? Karena Yesus sudah ada dari sananya. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Yesus tidak dicipta. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dari ujung kekekalan sampai ujung kekekalan. Makanya tadi Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus sudah ada dari awal. Kejadian 1 ketika Allah Bapa hendak menciptakan manusia, dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia seturut dan serupa gambar kita. Loh kok kita? Emang Allah ada berapa? Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sudah ada sejak kekekalan. Bersama-sama. Yesus, yang adalah firman, yang adalah Allah, udah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang ada bisa ada diciptakan karena dalam Dia, diciptakan dari dalam firman. Dan Yesus ayat 18 dikatakan, ya, Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi ayat 18 memaparkan bahwa Yesus bukan cuma sekedar perwakilan Tuhan untuk manusia, tadi kan, Dia adalah firman yang menjadi manusia, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tadi Yahudi legalisme, Yesus adalah benar-benar Allah, Dia bukan manusia biasa. Tapi di ayat 18 dikatakan bahwa Yesus juga adalah manusia. Dia adalah perwakilan manusia untuk menghadap Tuhan. Ia adalah kepala tubuh. Siapa tubuh? Tubuh adalah jemaat. Yesus adalah kepala dari umat, dari jemaat, dari manusia. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah imam besar. Apa bedanya nabi sama imam di Perjanjian Lama? Nabi itu mewakili Allah untuk berbicara kepada manusia. Imam adalah mewakili manusia untuk datang menyembah, beribadah kepada Tuhan. Maka Yesus adalah dua-duanya. Dia adalah perwakilan Allah, bahkan Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia adalah Allah itu sendiri, dan sebagai manusia, Dia juga yang mewakili umat manusia untuk bisa datang beribadah ke hadapan Tuhan. Ia adalah kepala dari tubuh jemaat, dari manusia yang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari orang, dan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang mati, menebus dosa, dan bangkit mengalahkan maut. Sepanjang sejarah, nggak pernah ada manusia manapun, tokoh agama sebesar apapun, yang mati dan bangkit kembali dari kematian. Dan nggak pernah mati lagi. Cuma Yesus. Even manusia-manusia dengan mujizat Yesus dibangkitkan seperti Lazarus, setelah dibangkitkan pun akhirnya mati lagi. Cuma Yesus yang begitu Dia bangkit, Dia nggak pernah mati lagi. Maka Dia terangkat ke surga dan jemput kita dan untuk menghakimi dunia. Dan sebagaimana Yesus bangkit dari maut, manusia yang mati pun suatu hari akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Jadi Bapak Ibu, setelah kita meninggal nanti, kalau kita meninggal sebelum Yesus datang kedua kalinya, kita meninggal, tubuh kita masuk ke kuburan atau dibakar, roh kita langsung berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Roh kita langsung masuk ke surga. Sampai ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia, Yesus akan datang kedua kalinya, turun dari langit-langit, dengan cahaya terang, dengan suara yang nyaring, semua manusia di bumi akan melihat, dan semua manusia di bumi, mau Kristen nggak Kristen, akan bertekuk lutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Di saat itu, kita yang masih hidup, kalau kita masih hidup ketika Yesus sudah datang, tubuh kita akan digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh seperti tubuh kebangkitan Yesus ketika Yesus bangkit di atas, bangkit dari kematian, masih bisa ketemu sama orang-orang, sama murid-muridnya, dengan tubuh kebangkitan seperti itu. Dan kita sudah meninggal, yang sudah dalam bentuk roh, kita juga akan diberikan tubuh yang baru. Maka
kebangkitan antara orang mati itu mendahului kita karena kita suatu hari juga menerima kebangkitan tubuh. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Yang Gnosticism mengatakan bahwa kuasa Allah itu terbagi-bagi, tersebar ke dalam semua ciptaan. Mau gunung itu ada kuasa Allah, binatang ada kuasa Allah, manusia ada kuasa Allah. Ya, kuasa Allah tersebar kemana-mana. Tapi di sini Paulus mengatakan enggak. Keutamaan Kristus, kuasa Allah, seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Cuman Yesus yang punya kuasa penuh dari Allah, dipercayakan oleh Allah. Dan kuasa itulah yang Dia berikan bagi kita. Dan dengan kuasa itulah Dia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan kuasa yang begitu besar dan penuh dari Allah lah, Dia mendamaikan saudara dan saya, kita manusia yang berdosa, baik kita yang masih hidup di zaman Yesus datang, maupun mereka yang sudah meninggal ketika Yesus datang di atas bumi. Semua manusia didamaikan dengan Allah. Gimana cara damainya? Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dan kata mengadakan perdamaian dalam bahasa Yunani lebih tepat dikatakan ia mengadakan pertukaran, exchange. Dia membayar lunas kita, melakukan pertukaran, hidup kita harus masuk neraka, ditebus, ditukar dengan darah salib Kristus. Sebuah exchange. Betul kita ditebus, kita diselamatkan. Tapi kita didamaikannya dengan satu bayaran, dengan satu pertukaran nyawa ganti nyawa. Bahwa nyawa kita diselamatkan, nyawa Yesus yang menjadi gantinya. Ayat 20, dan oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya di bumi, mereka perdamaian, dan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Untuk apa Yesus menebus kita dengan darahnya dan kematiannya? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Kalau Bapak Ibu masih ingat kitab Efesus, dari Efesus yang paling pertama, Tuhan mengatakan, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Untuk menjadi pribadi yang kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapan, menjadi pribadi yang kudus dan utuh. Kenapa? Tuhan yang kita kudus, supaya dia bisa punya satu love relationship dengan kita. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang Maha Kudus di surga. Karena Tuhan Maha Kudus tidak bisa berelasi dengan manusia berdosa, kecuali kita dikuduskan olehnya. Inilah yang disebut dengan proses sanctification. Kenapa setelah kita diselamatkan kita langsung masuk ke surga? Karena kita masih di bumi. Di bumi kita sedang melalui fase proses pengudusan.